Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu hukum perdata serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Menuju ke materi hukum perikatan. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota saya. Yakni yang pertama saya sendiri, Maudia Isfania Sasi, yang kedua Firda Faroh Kamalia, serta Nima Sasabila Fitri. Baik, di sini kami akan menerangkan mengenai konsep dasar perikatan menurut sudut pandang BW. Nah, saya mengawali materi ini dengan mengenal pengertian dan konsep umum dasar perikatan. Jadi, istilah hukum perikatan merupakan terjemah dari kata verbin tennisrecht yang berasal dari Belanda. Hukum perikatan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur perikatan. Nah, hal ini dikaji secara mendalam secara definisi yang tampaklah banyak objek yang dalam kajian hukum perikatannya tidak hanya perikatan yang dikenal dalam buku 3 KUH Perdata, tetapi juga perikatan yang dikenal dalam buku 1 KUH Perdata, yaitu perikatan di bidang hukum keluarga dan moral. Namun, penulis cenderung melihat bahwa objek kajian hukum perikatan difokuskan pada buku kedua dan ketiga KUH Perdata, yang sehingga penulis cenderung mendefinisikan hukum perikatan sebagai berikut. Hukum perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, yang dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Kemudian yakni unsur-unsur yang tercantum dalam perikatan. Yang pertama yaitu adanya hubungan hukum. Yang kedua yaitu adanya subjek hukum, yang ketiga adanya prestasi, dan yang keempat adanya bidang harta kekayaan. Prestasi adalah apa yang menjadi pokok perikatan. Misalnya dalam perjanjian jual beli rumah, yang menjadi pokok perikatannya adalah menyerahkan hak milik atas rumah kepada pembeli, dan pembeli menyerahkan uang kepada penjual. Contoh lainnya dalam perjanjian kerja, maka yang menjadi pokok perikatan prestasi adalah melakukan kerja dan menyerahkannya upah. Yang pertama, pengertian perjanjian. Perjanjian berasal dari kata overeenkomst, bahasa Belanda, atau kontrak dari bahasa Inggris, menurut pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ada dua macam teori yang membahas tentang perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru. Menurut teori lama atau doktrin, perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dun, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Tahap pembuatan perjanjian menurut teori baru. Yang pertama ada tahap prakontraktual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan. Yang kedua, tahap kontraktual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Yang ketiga, tahap postkontraktual, yaitu pelaksanaan perjanjian. Selanjutnya, unsur-unsur perjanjian menurut teori lama. Yang pertama, adanya perbuatan hukum. Yang kedua, persesuaian pernyataan kehendak dari berbagai orang. Yang ketiga, persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dan dinyatakan. Yang keempat, perbuatan hukum itu terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih, dan juga sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu syarat sah perjanjian. Dalam hukum Law of Contract Amerika ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama, adanya offer atau penawaran dan acceptance atau penerimaan. Yang kedua, meeting of means atau persesuaian kehendak. Yang ketiga, konsiderasi atau prestasi. Yang keempat, kompeten legal praktis atau kewenangan hukum para pihak dan legal subject matter atau pokok persoalan yang sah. Dalam hukum Eropa kontinental diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata atau pasal 1365 buku 4 NBW atau BW baru Belanda, 4 syarat perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan atau toestemming atau izin kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak yang lainnya.
Yang kedua, kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan perbuatan hukum sendiri adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Yang ketiga, adanya objek perjanjian atau ownership their offerings comes. Objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Artinya dapat ditentukan di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Prestasi ini terdiri atas yang pertama yaitu memberikan sesuatu, yang kedua berbuat sesuatu, dan yang ketiga tidak berbuat sesuatu menurut pasal 1234 KUH Perdata. Yang keempat adanya kausa yang halal. Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan mengenai pengertian orzak atau kausa yang halal. Akan tetapi dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa yang terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hokrat sejak tahun 1927 mengartikan orzak sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama perjanjian tertulis dan juga perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau cukup kesepakatan para pihak saja. Adapun tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu yang pertama, perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat pada para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan yang mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan para pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. Yang kedua yaitu perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Yang selanjutnya yaitu perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akte notarial. Akte notarial adalah akte yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat PPAT, dan lain sebagainya. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak yang ketiga. Selanjutnya yaitu interpretasi dalam perjanjian. Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata. Untuk melakukan penafsiran perlu memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian, yaitu pasal 1343 KUH Perdata. Yang kedua, jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan, sesuai pasal 1344 KUH Perdata. Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. Pasal 1345 KUH Perdata. Selanjutnya, apabila terjadi keraguan-raguan, maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan dalam negeri atau di tempat dibuatnya perjanjian. Pasal 1346 KUH Perdata. Selanjutnya yang terakhir, jika ada keraguan-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu. Pasal 1349 KUH Perdata. Selanjutnya yaitu fungsi perjanjian. Fungsi perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi perjanjian yuridis dan fungsi perjanjian ekonomis. Fungsi perjanjian yuridis adalah dapat
memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi perjanjian ekonomis adalah menggerakkan atau hak milik sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu biaya dalam berbuat perjanjian atau melakukan perbuatan perjanjian. Pada dasarnya, setiap pembuatan perjanjian memerlukan biaya. Biaya tersebut meliputi di antaranya yang pertama, biaya penelitian, meliputi biaya penentuan hak milik yang mana yang diinginkan dan biaya penentuan bernegosiasi. Yang kedua, biaya negosiasi, meliputi biaya persiapan, biaya penulisan kontrak, dan biaya tawar-menawar dalam uraian yang rinci. Yang ketiga yaitu biaya monitoring, yaitu biaya penyelidikan tentang objek. Selanjutnya, biaya pelaksanaan, meliputi biaya persidangan dan arbitrase. Selanjutnya, biaya kekeliruan hukum, yaitu merupakan biaya sosial. Biaya ini akan muncul apabila hakim melakukan kesalahan dalam memutus suatu kasus. Hal ini akan membuat kesalahan pada kasus-kasus berikutnya. Selanjutnya yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang diatur dalam pasal 1352 KUH Perdata sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata. Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah suatu perikatan yang timbul atau lahir atau adanya karena telah ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, perikatan yang lahir dari undang-undang saja, yaitu perikatan yang timbul atau lahir atau adanya karena adanya hubungan kekeluargaan. Contohnya alimentasi, artinya pemberian nafkah dari seorang anak kepada orang tuanya yang tidak mampu lagi mencari nafkah untuk dirinya. Yang kedua, perikatan yang lahir karena perbuatan manusia. Perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perbuatan yang dibolehkan dan yang kedua melanggar hukum atau pasal 1365 KUH Perdata. Yang termasuk perbuatan yang diperbolehkan adalah pembayaran tak terutang, yaitu pasal 1359 KUH Perdata, pasal 1395 sampai dengan pasal 1400 NBW, dan Zakwarneming atau pasal 1394 KUH Perdata, pasal 1390 sampai dengan pasal 1394 NBW. Unsur-unsur pembayaran tak terutang. Yang pertama, pembayaran dengan perkiraan ada suatu utang dan pembayaran itu dapat dituntut kembali. Unsur-unsur Zakwarneming. Yang pertama, secara sukarela mengurus kepentingan pihak lain tanpa dibebani kewajiban hukum. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang diurusnya karena secara diam-diam pihak yang mengurus telah mengikatkan dirinya untuk melakukan penyelesaian perbuatannya. Yang ketiga, kedudukan pihak yang mengurus dapat beralih menjadi penerima kuasa. Yang selanjutnya yaitu perbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Menurut pasal 1365 KUH Perdata dianut arti sempit dan diartikan hanya melawan undang-undang saja. Sedangkan menurut Hofrat 1919 yang diartikan dengan melawan hukum adalah yang pertama melanggar hak orang lain seperti hak pribadi dan hak absolut. Yang kedua bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Dan yang ketiga bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Yang keempat yaitu bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam putusan HR 1919 adalah dalam arti luas karena tidak hanya melawan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Kemudian materi mengenai penerapan perikatan sebagai kemanfaatan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial selalu melakukan hubungan dengan manusia lainnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun imaterial. Dari sekian banyak hubungan yang dilakukan antar individu, salah satu berupa perjanjian yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Analisis kasus. Kronologi kasus Surabaya Delta Plaza. Pada permulaan PT Surabaya Delta Plaza dibuka dan disewakan untuk pertokoan. Pihak pengelola merasa kesulitan untuk memasarkannya.
Salah satu cara untuk memasarkannya adalah secara persuasif mengajak para pedagang meramaikan komplek pertokoan di pusat kota Surabaya. Salah seorang di antara pedagang yang menerima ajakan PT Surabaya Delta Plaza adalah Tarmin Kusno yang tinggal di Sunter, Jakarta. Tarmin memanfaatkan ruangan seluas 8.808,71 meter persegi lantai 3 itu untuk menjual perabotan rumah tangga dengan nama Kombi Furnitur. 4 bulan berlalu, Tarmin menempati ruangan itu. Pengelola PT Surabaya Delta Plaza mengajak Tarmin membuat perjanjian sewa-menyewa di hadapan notaris. Dua belah pihak bersepakat mengenai penggunaan ruangan, harga sewa, service charge, sanksi, dan segala hal yang bersangkutan dengan sewa-menyewa ruangan. Tarmin bersedia membayar semua kewajiban pada PT Surabaya Delta Plaza tiap bulan terhitung sejak Mei 1988 sampai dengan 30 April 1998. Paling lambat pembayaran disetorkan tanggal 10 dan denda 2 per mil per hari untuk kelembatan pembayaran. Kesepakatan antara pengelola PT Surabaya Delta Plaza dengan Tarmin dilakukan dalam Akta Notaris Stefanus Sindunata nomor 40 tanggal 8 bulan 8 1988. Tetapi perjanjian antara keduanya agaknya hanya tinggal perjanjian. Kewajiban Tarmin ternyata tidak pernah dipenuhi. Tarmin menganggap kesepakatan itu sekadar formalitas, sehingga tagihan demi tagihan pengelola SDP tidak pernah dipedulikannya. Bahkan menurutnya, akte nomor 40 tersebut tidak berlaku karena pihak PT Surabaya Delta Plaza telah membatalkan gentleman agreement dan kesepakatan yang diberikan untuk menunda pembayaran. Hanya sewa ruangan, menurut Tarmin, akan dibicarakan kembali di akhir tahun 1991. Namun pengelola PT Surabaya Delta Plaza berpendapat sebaliknya. Akta nomor 40 tetap berlaku dan harga sewa ruangan tetap seperti yang tercantum pada akta tersebut. Hingga 10 Maret 1991, Tarmin seharusnya membayar 3.1148,50 US dollar dan 12.406,279,44 rupiah kepada PT SDP. Meski kian hari, jumlah uang yang harus dibayarkan untuk ruangan yang ditempatinya terus bertambah, Tarmin tetap berkeras untuk tidak membayarnya. Pengelola PT Surabaya Delta Plaza yang mengajak Tarmin meramaikan pertokoan itu, pihak pengelola PT Surabaya Delta Plaza menutup Kombi Furnitur secara paksa. Selain itu, pengelola PT Surabaya Delta Plaza menggugat Tarmin di Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian analisis kasus. Setelah pihak PT Surabaya Delta Plaza mengajak Tarmin Kusno untuk berjualan di komplek pertokoan di pusat kota Surabaya tersebut, maka secara tidak langsung PT Surabaya Delta Plaza dan Tarmin Kusno telah melaksanakan kerjasama kontrak dengan dibuktikan dengan membuat perjanjian sewa menyewa di depan notaris. Maka berdasarkan pasal 1338 BW yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dengan adanya perjanjian atau ikatan kontrak tersebut, maka pihak PT Surabaya Delta Plaza dan Tarmin Kusno mempunyai keterikatan untuk memberikan atau berbuat sesuatu sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian tersebut tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak karena perjanjian yang telah dilakukan oleh PT Surabaya Delta Plaza dan Tarmin Kusno tersebut dianggap sudah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 BW. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatnya dirinya. Kemudian yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Perjanjian di atas bisa dikatakan sudah ada kesepakatan karena pihak PT Surabaya Delta Plaza dan Tarmin Kusno dengan rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk mendatangkan isi perjanjian sewa menyewa yang diajukan oleh pihak PT Surabaya Delta Plaza yang dibuktikan di hadapan notaris. Tetapi ternyata Tarmin Kusno tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa kewajibannya kepada PT Surabaya Delta Plaza. Dia tidak pernah peduli terhadap tagihan-tagihan yang datang kepadanya dan dia tetap bersikeras untuk tidak membayar semua kewajibannya. Maka dari itu, Tarmin Kusno bisa dinyatakan sebagai pihak yang melanggar perjanjian. Nah, dengan alasan inilah pihak PT Surabaya Delta Plaza sempat melakukan penutupan Kombi Furnitur secara paksa dan menggugat Tarmin Kusno di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan jika kita kaitkan dengan undang-undang yang ada dalam BW,
tindakan pihak PT Surabaya Delta Plaza bisa dibenarkan. Dalam pasal 1240 BB dijelaskan bahwa dalam pada itu si piutang adalah berhak menuntut akan menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan, dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang, dengan tak mengurangi hak menurut penggantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu. Dari pasal di atas, maka pihak PT Surabaya Delta Plaza bisa menuntut kepada Terminkusno yang tidak memenuhi suatu perikatan, dan dia dapat dikenai denda untuk membayar semua tagihan bulanan kepada PT Surabaya Delta Plaza. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami buka sesi diskusi.